Ada yang menyangka, di balik seragam magang yang sederhana dan sikap rendah hati itu, tersimpan darah biru keluarga Iskandar yang paling murni. Gita Hutama sebenarnya adalah putri bungsu keluarga konglomerat Iskandar yang baru saja menginjakkan kaki kembali di Jakarta setelah menyelesaikan studinya di London dengan predikat terbaik. Alih-alih langsung menduduki kursi direksi, gadis jenius ini memilih jalan yang lebih sulit, menyamar sebagai asisten pribadi magang demi membuktikan bahwa ia layak memimpin tanpa bayang-bayang nama besar ayahnya. Harsa Iskandar, sang CEO bertangan besi yang dikenal tak punya belas kasihan, awalnya menolak keras ide gila adik kesayangannya itu. Di ruangan kantornya yang kedap suara di lantai tertinggi, Harsa sempat memberikan peringatan keras. Dunia bisnis Jakarta itu kejam, Gita. Kamu tidak akan tahan sehari pun diperlakukan seperti pelayan. Ucapnya kala itu dengan nada dingin yang protektif. Namun, tekad Gita sudah bulat. Ia pun diizinkan bekerja dengan satu syarat mutlak. Identitasnya harus tetap menjadi rahasia paling rapat di seluruh gedung Iskandar Tower. Namun, kehadiran Gita di sisi Harsa setiap hari justru memicu api cemburu di hati Kania Pangestu. Sebagai sosialita yang merasa posisinya sudah aman karena pertunangan bisnis antara keluarga Pangestu dan Iskandar, Kania merasa terancam. Baginya, Gita hanyalah gadis desa beruntung yang entah bagaimana bisa mendapatkan akses begitu dekat dengan Harsa, pria yang bahkan sulit ia dekati sendiri. Kania yang haus kekuasaan seringkali bertindak seolah sudah menjadi nyonya besar di kantor tersebut. Setiap kali Kania datang berkunjung, suasana kantor akan mendadak mencekam. Ia tak segan memaki staf jika kopinya kurang panas, atau merendahkan karyawan senior di depan umum. Target utamanya tentu saja Gita. Kania selalu mencari-cari kesalahan sekecil apapun. Mulai dari jadwal rapat yang ia klaim berantakan hingga cara Gita menatapnya. Di mata Kania, Gita adalah duri dalam daging. Asisten magang yang menurutnya sengaja menggunakan kecantikannya untuk merayu Harsa. Ingat posisimu, gadis kecil, bisik Kania suatu siang dengan nada merendahkan sambil menumpahkan air ke meja kerja Gita. Kamu itu cuma debu di bawah sepatu Harsa. Jangan pernah bermimpi untuk naik kasta. Karena tempat sampah adalah satu-satunya rumah yang layak untuk orang sepertimu. Gita hanya terdiam, menahan diri dengan kepalan tangan di bawah meja. Ia tak membalas. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu bahwa singa tidak perlu mengaum untuk membuktikan bahwa dirinya adalah penguasa hutan. Namun, kesabaran Gita ada batasnya. Dan Kania baru saja mulai menggali lubang kuburnya sendiri tanpa menyadari bahwa orang yang ia hina adalah pemilik sebenarnya dari setiap inci lantai yang ia pijak. Keheningan di meja kerja Gita pecah saat langkah sepatu stiletto milik Kania Pangestu berbunyi nyaring, mendekat dengan aura permusuhan yang kental. Tanpa permisi, Kania menggeledah tumpukan dokumen di meja Gita, hingga matanya tertuju pada sebuah kotak beludru berwarna biru tengah malam yang tersembunyi di balik tumpukan map. Dengan gerakan kasar, ia menyambar kotak bermerek Lumina Eclat, sebuah jenama perhiasan kustom yang hanya melayani klien VVIP dengan daftar tunggu tahunan. Mata Kania membelalak saat membuka tutupnya. Di sana, sebuah kalung berlian dengan liontin safir langka berkilau begitu menyilaukan. Itu adalah perhiasan yang pernah ia dambakan dan sempat ia minta pada Harsa bulan lalu. Namun Harsa menolaknya dengan alasan barang tersebut sudah dipesan oleh orang lain. Berani-beraninya kamu. Suara Kania gemetar karena amarah yang memuncak. Tepat saat itu, Gita kembali ke mejanya dengan membawa beberapa berkas. Belum sempat Gita berucap sepatah kata pun, Kania sudah melemparkan kotak itu ke dada Gita dengan penuh kebencian. Jadi ini kelakuanmu di belakang Harsa. Bukan cuma mencoba merayu, tapi kamu juga sudah berani mencuri.
Kamu pikir asisten rendahan sepertimu pantas menyentuh barang semewah ini? Gita menatap kotak perhiasan di pelukannya dengan tenang. Lalu menatap Kania dengan tatapan datar yang menusuk. Itu bukan milikmu, Kania. Sebaiknya letakkan kembali sebelum kamu menyesal. Kalimat itu justru menjadi bensin bagi api amarah Kania. Ia tertawa sinis. Lalu dengan gerakan tiba-tiba, ia menjambak lengan Gita dan menyeretnya paksa menuju tengah lobi utama Iskandar Tower. Kania berteriak histeris, memanggil perhatian semua orang yang ada di sana. Para staf keamanan, resepsionis, hingga karyawan yang sedang lalu lalang mendadak mematung melihat pemandangan tersebut. Semuanya lihat wajah asli asisten kesayangan kalian ini. Teriak Kania sambil menunjuk wajah Gita dengan telunjuknya yang gemetar. Gadis ini bukan cuma rubah yang mencoba menggoda CEO kalian. Tapi dia juga seorang pencuri. Dia mencuri hadiah yang seharusnya Harsa berikan padaku. Kania merebut kembali kotak perhiasan itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Ia terus memaki. Melontarkan kata-kata sampah pemungut dan wanita murahan di depan publik. Menghancurkan reputasi Gita di depan rekan kerjanya sendiri. Beberapa staf mulai berbisik. Memandang Gita dengan tatapan menghakimi. Sementara para satpam tampak ragu untuk bertindak karena posisi Kania sebagai tunangan sang bos. Gita berdiri tegak di tengah kepungan tatapan merendahkan itu. Pipinya masih menyisakan bekas kemerahan. Namun ia sama sekali tidak menunduk. Ia tahu betul. Perhiasan itu adalah kado ulang tahun ke-22 yang dipesan khusus oleh Harsa untuknya. Lengkap dengan inisial GH yang terukir halus di bagian belakang liontin, detail yang belum sempat Kania sadari karena dibutakan oleh kecemburuan. Kamu bilang aku mencurinya. Gita bertanya dengan nada bicara yang sangat rendah namun terdengar jelas ke seluruh penjuru lobi yang kini hening. Tentu saja, mana mungkin orang miskin sepertimu bisa membeli barang yang harganya cukup untuk membeli rumah mewah di Menteng ini. Kania meludah ke arah kaki Gita. Kamu itu sampah, Gita. Dan sampah tempatnya di jalanan. Bukan di gedung megah milik keluarga Iskandar. Kania tidak menyadari bahwa di saat ia terus memaki, beberapa karyawan senior mulai menyadari sesuatu yang janggal. Cara Gita berdiri, cara ia menatap balik Kania tanpa rasa takut sedikit pun, dan ketenangan yang mematikan itu, sangat identik dengan sosok pria yang memimpin perusahaan ini. Namun bagi Kania, diamnya Gita adalah tanda kekalahan. Ia merasa telah menang. Tanpa tahu bahwa setiap kata hinaan yang keluar dari mulutnya sedang dicatat oleh takdir untuk menghancurkan hidupnya dalam hitungan menit ke depan. Gita menyeka sudut bibirnya yang berdarah dengan punggung tangan. Sebuah gerakan yang sangat tenang dan elegan meski ia baru saja dipermalukan di atas lantai marmer yang dingin. Alih-alih menangis atau memohon ampun seperti yang diharapkan Kania, Gita justru menegakkan punggungnya dengan perlahan. Ia menatap Kania lurus ke dalam matanya. Sebuah tatapan yang tidak mengandung rasa takut sedikit pun, melainkan sebuah intimidasi yang tenang dan mematikan. Kenapa diam? Kamu bisu sekarang setelah ketahuan mencuri. Bentak Kania. Wajahnya memerah padam karena kegilaan yang tak terkendali. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Bersiap melayangkan tamparan lain karena merasa dihina oleh ketenangan yang ditunjukkan Gita. Namun, sebelum tangan Kania sempat mendarat, Gita menggerakkan pergelangan tangan kirinya dengan gerakan yang sangat halus. Di balik lengan kemeja magangnya yang sedikit tersingkap, sebuah jam tangan pintar edisi terbatas yang harganya setara dengan satu unit mobil mewah berkilat tertimpa lampu lobi. Dengan satu ketukan cepat pada layar sentuh yang terenkripsi, Gita mengirimkan sinyal darurat berkode merah yang terhubung langsung ke ponsel pribadi Harsa Iskandar. Di sekeliling mereka, suasana lobi yang tadinya bising oleh makian Kania mendadak berubah menjadi sunyi yang mencekam.
Beberapa manajer senior yang menyaksikan kejadian itu mulai saling lirik dengan dahi berkerut. Mereka melihat ada sesuatu yang sangat familiar pada sorot mata tajam Gita saat ini. Ketegasan itu, aura otoritas yang tak tergoyahkan itu, sangat mirip dengan sorot mata dingin Harsa Iskandar saat sedang menghancurkan lawan bisnisnya di ruang rapat. Kania yang sudah kehilangan akal sehatnya, tidak menyadari perubahan atmosfer di ruangan itu. Ia justru semakin kalap melihat Gita yang masih bisa bersikap angkuh di hadapannya. Kamu mau panggil siapa dengan jam murahan itu? Satpam, tidak akan ada yang berani menolongmu di sini. Karena aku adalah calon nyonya besar di gedung ini. Gita menarik napas dalam. Membiarkan rasa panas di pipinya menjadi pengingat akan setiap penghinaan yang ia terima hari ini. Ia berdiri dengan perlahan, merapikan rambutnya dengan martabat yang luar biasa. Seolah ia bukan asisten yang baru saja diseret, melainkan seorang penguasa yang sedang mengamati kekacauan kecil. Kania Pangestu, ucap Gita dengan suara yang sangat rendah. Namun entah kenapa terdengar begitu berwibawa hingga membuat bulu kuduk orang-orang di dekatnya berdiri. Simpan tenagamu untuk memohon nanti. Karena mulai detik ini, aku pastikan kamu akan menyesali setiap senti sentuhan dan setiap kata yang keluar dari mulutmu hari ini. Kamu tidak sedang berhadapan dengan seorang asisten rendahan, tapi kamu baru saja menghancurkan masa depanmu sendiri. Mendengar itu, Kania justru tertawa terbahak-bahak, menganggap ancaman Gita hanyalah gertakan kosong. Ia tidak tahu bahwa di lantai 50, sebuah ponsel di atas meja jati yang mewah baru saja bergetar hebat, memicu kemarahan pria yang selama ini dikenal sebagai dewa perang di dunia bisnis Jakarta. Pria yang tak akan membiarkan seujung kuku pun dari adiknya disakiti oleh siapapun. Suara tamparan yang seharusnya mendarat di pipi Gita, mendadak terhenti di udara. Bukan karena Gita yang menangkisnya, melainkan karena sebuah teriakan yang begitu menggelegar hingga getarannya terasa sampai ke tulang belakang setiap orang di lobi itu. Hentikan! Kania mematung. Tangannya gemetar di udara. Hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Gita. Di ujung lobi, pintu lift eksekutif terbuka lebar, menampakkan sosok Harsa Iskandar yang melangkah keluar dengan aura yang begitu pekat. Wajahnya yang biasanya sedingin es, kini memerah padam karena murka yang tak tertahankan. Matanya mengunci sosok Kania dengan tatapan yang seolah bisa mencabut nyawa saat itu juga. Kania yang tadinya beringas, seketika berubah. Ia memasang wajah sedih yang dibuat-buat, mencoba berlari menghampiri Harsa dengan suara yang dibuat manja. Sayang, kamu lihat kan, asistenmu ini benar-benar keterlaluan. Dia mencuri perhiasan yang seharusnya untukku. Dia bahkan berani menghinaku di depan umum. Namun, Harsa tidak berhenti. Pria itu bahkan tidak melirik Kania barang sedetik pun. Ia melangkah melewati tunangannya begitu saja dengan langkah lebar, membuat Kania terhuyung karena angin dari gerak cepat Harsa. Seluruh karyawan di lobi menahan napas serentak. Dunia seolah berhenti berputar saat melihat pemandangan yang paling mustahil terjadi. Harsa Iskandar, pria paling berkuasa di gedung itu, menjatuhkan harga dirinya dengan berlutut di lantai marmer yang dingin. Dengan tangan yang bergetar penuh kecemasan, Harsa meraih bahu Gita. Ia menarik gadis itu ke dalam pelukannya yang protektif, mengabaikan tatapan syok dari ratusan pasang mata yang menonton. Harsa menyentuh pipi Gita yang merah dan sudut bibirnya yang sedikit berdarah dengan sangat lembut. Seolah-olah Gita adalah porselen paling berharga yang baru saja retak. Maafkan kakak. Gita, kakak terlambat. Bisik Harsa dengan suara yang serak dan syarat akan penyesalan. Keheningan yang menyiksa menyelimuti lobi. Kalimat itu bukan sekadar bisikan, melainkan pengakuan yang meruntuhkan segala asumsi orang-orang di sana. Harsa kemudian berdiri perlahan,
namun tangannya tetap merangkul pelindung di bahu Gita. Ia berbalik menatap Kania yang kini wajahnya sepucat kertas. Suasana di lobi Iskandar Tower mendadak turun hingga di bawah titik beku saat Harsa berbicara dengan nada rendah yang sangat mematikan. Siapa? Siapa yang memberimu hak untuk menyentuh seujung kuku pun dari adik kesayangan keluarga Iskandar? Pertanyaan itu bagaikan bom yang meledakkan ketenangan ruangan. Kania limbung. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada meja resepsionis. Adik, Harsa. Apa maksudmu? Dia cuma asisten magang. Dia itu pencuri. Dia adalah Gita Hutama Iskandar. Bentak Harsa. Suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan hingga memicu gema yang mengerikan. Satu-satunya putri bungsu keluarga Iskandar yang baru kembali dari London. Pemilik sah dari setiap helai napas di gedung ini yang berani kamu hina sebagai sampah. Tanpa ragu sedikit pun, Harsa meraih tangan kirinya sendiri. Dengan gerakan kasar yang penuh kebencian, ia mencopot cincin pertunangan platinum dari jarinya dan melemparkannya tepat ke arah kaki Kania. Cincin itu berdenting nyaring di atas marmer. Suara yang menandakan berakhirnya kejayaan keluarga Pangestu dalam sekejap mata. Detik ini juga, pertunangan sampah ini berakhir. Aku tidak butuh wanita kejam sepertimu di sampingku. Ucap Harsa tanpa belas kasihan. Keamanan. Seret wanita ini keluar. Pastikan dia tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di 1 senti pun properti milik keluarga Iskandar selamanya. Masukkan namanya ke dalam daftar hitam seluruh unit bisnis kita secara permanen. Siapapun yang berani bekerja sama dengan keluarga Pangestu mulai hari ini, berarti mereka menyatakan perang melawan aku.